Hai, berjumpa lagi dengan saya, Fernando Urmeneta. Kali ini saya ingin membicarakan tentang sebuah berita yang sedang viral ya belakangan ini. Untuk teman-teman yang mengikuti berita di berbagai media, tentunya mengetahui bahwa saat ini sedang ada sebuah kasus yang melibatkan bahan bakar. Ya, jadi ada dugaan korupsi yang dilakukan di sebuah lembaga ya, sebuah badan usaha milik negara, eee, berkaitan dengan bahan bakar yang katanya dioplos dan kemudian, membuat kerugian negara. Nah, tetapi saya tidak mau bicara dari aspek, apa namanya, korupsinya ya, yang saya ingin bicarakan adalah dari aspek oplosan bahan bakarnya. Nah, maka pastikan teman-teman agar tidak terjadi kesalahpahaman untuk mengikuti video kali ini dengan seksama sampai selesai. Oke, kalau kita melihat dari berita maka, dugaan pelanggaran atau dugaan kejahatan lah katakan seperti itu ya, yang dilakukan, itu adalah dengan melakukan oplosan, dari bahan bakar yang memiliki RON 90 menjadi RON 92. Nah, sehingga disinyalir negara dirugikan karena hal itu dan tentunya juga masyarakat merasa tertipu. Kenapa? Karena, mereka yang setia menggunakan bahan bakar dari BUMN ini yang dengan angka RON 92 which is Pertamax itu, eee, merasa ditipu ya karena ternyata Pertamax itu hanyalah Pertalite yang diberikan atau dioplos sedemikian rupa sehingga angka RON-nya menjadi 92. Itu yang beredar di berbagai macam berita. Nah, mungkin ada pertanyaan begini, untuk apa sih saya sebagai praktisi hipnoterapi kemudian berbicara soal bahan bakar? Nah, untuk teman-teman yang cukup lama mengenal saya, pasti mengetahui ya bahwa di periode tahun 2001 gitu ya, 2001 sampai 2006 itu saya cukup aktif, bergerak di bidang otomotif gitu. Karena, saya secara aktif menggeluti bidang drag race, di mana di setiap balapan yang berkaitan dengan mesin bakar, maka, sangat sensitif terhadap RON ini. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan RON itu? Jadi supaya kita bisa ngerti ya bahwa, eee, kalau dioplos dan lain sebagainya itu atau RON-nya lebih rendah itu berpengaruh nggak sih dengan, eee, apa namanya, dengan mesin kita gitu ya. Nah, teman-teman begini, RON itu adalah singkatan dari Raw Octane, Number gitu ya, di mana oktan sendiri adalah sebuah saya tidak tahu ya apakah itu senyawa atau bagaimana, karena saya bukan ahli kimia gitu, nanti teman-teman bisa konfirmasi atau mungkin cari di Google begitu ya. Tapi intinya begini, angka yang tertera, RON yang tertera di situ ya, jadi dalam bentuk angka karena kan number, jadi angka yang tertera, angka pada RON itu menunjukkan, seberapa tahan bahan bakar tersebut terhadap pembakaran. Jadi artinya begini, teman-teman yang mungkin lebih paham daripada saya, apa namanya, soal permesinan begitu ya, eee, tentu memahami bahwa pembakaran yang ideal itu terjadi pada saat piston itu mulai bergerak turun. Nah, sehingga, tidak terjadi kompresi yang berlebihan atau tidak terjadi tabrakan kompresi. Nah, pada saat, mesin bakar diberikan bahan bakar dengan RON yang di bawah standarnya atau tidak sesuai dengan kompresi mesinnya, maka yang terjadi adalah ketika piston itu masih bergerak naik, bahan bakarnya sudah terbakar oleh kompresi, padahal businya belum nyala nih. Busi belum menyala, piston masih bergerak naik, tapi bahan bakarnya sudah terbakar. Nah, ini terjadi tabrakan kompresi. Jadi, piston bergerak naik, tentunya ada kompresi di ruang bakar, lalu kemudian dari, bensinnya dia, meledak atau terjadi pembakaran yang akan memaksa piston untuk kembali bergerak turun. Nah, apa yang bisa terjadi?
Yang terjadi ini adalah sebuah, fenomena yang saya yakin teman-teman pasti pernah mengalami ya, terutama yang, pernah mengendarai mobil-mobil di era tahun 80 sampai tahun 90-an, yang dikenal dengan istilah knocking atau ngelitik. Jadi, pada saat akselerasi dari mesin itu terdengar suara klik 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 gitu ya. Nah, itu adalah tanda bahwa bahan bakarnya sudah terbakar sebelum waktunya. Nah, pada saat RON itu semakin tinggi, maka dia semakin tahan. Sehingga apa? Sehingga dia hanya akan terbakar di waktunya dia terbakar. Jadi kalau ada pertanyaan, ada nggak efek negatif kalau kita menggunakan RON yang lebih tinggi dari spesifikasi standar bawaan pabrik, misalnya begitu? Ya tidak ada dampak negatifnya, karena semakin tinggi angka RON-nya, dia akan semakin tahan dan dia hanya akan terbakar pada saat busi itu menyala. Jadi kalau kita menggunakan RON yang semakin tinggi justru semakin aman untuk kendaraan kita. Nah, tapi kalau RON-nya lebih rendah, itu yang berbahaya. Nah, teman-teman begini, apakah bensin oplosan itu bisa berbahaya atau tidak? Tergantung. Apabila katakanlah tadi ya Pertamax itu dioplos tapi RON-nya itu ternyata setelah dioplos tetap 92. Ya, maka secara langsung tidak ada kendala di situ. Tetapi kalau RON-nya di bawah 92, lalu kendaraan teman-teman membutuhkan bensin dengan RON 92, nah ini yang bisa menjadi kendala karena bisa terjadi knocking. Nah, tetapi teman-teman begini, di mobil-mobil modern yang keluaran-keluaran sekarang itu ada satu fitur pada mesinnya yang disebut dengan knocking sensor. Jadi komputer mobil itu sudah sedemikian canggihnya sehingga dia bisa mengetahui RON dari bahan bakar yang kita gunakan. Nah, pada saat RON yang digunakan itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang dituntut oleh si mesin itu, maka si mesin atau komputer mesin ini akan secara otomatis memundurkan waktu pembakarannya sehingga tidak terjadi knocking. Nah, tetapi apakah ini sesuatu yang baik? Ya, sesuatu yang baik dalam arti kata keawetan mesin. Akan tetapi ada konsekuensi yang harus dibayar, yaitu apa? Tenaga mesinnya menjadi turun. Lalu yang kedua, eh, apa namanya? Konsumsi bahan bakarnya juga menjadi lebih boros. Begitu teman-teman ya. Walaupun tidak terjadi knocking. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan begini, bahwa ternyata RON itu bukan satu-satunya yang menjadi persyaratan atau parameter dari kualitas bahan bakar. Jadi ini ada paradigma yang menurut saya ya salah di masyarakat ketika mengartikan bahwa bahan bakar dengan RON yang lebih tinggi akan lebih baik dibandingkan bahan bakar RON yang lebih rendah. Ya kalau menurut saya bukan soal lebih baik atau tidak lebih baik, tetapi bahan bakar yang tepat untuk kendaraan teman-teman itu yang mana. Nah, kalau teman-teman masih menggunakan katakanlah ya kendaraan yang kompresi mesinnya itu di bawah angka 9, ya bahkan menggunakan premium pun masih nggak apa-apa gitu. RON 88 itu tuh masih tidak apa-apa gitu. Tapi kan sekarang susah ya, jadi yang ada kan RON-nya 90 kalau di apa namanya di SPBU BUMN gitu ya. Hanya adanya 90 yang gampang untuk ditemui. Nah, itu angka RON yang sudah aman, teman-teman. Begitu. Jadi itu yang tepat. Nah, kalau diisi dengan yang RON-nya 95 bagus nggak? Ya bagus, tapi buat apa? Karena tidak membutuhkan kecuali kalau untuk kegiatan balap di mana mesin standarnya sudah dinaikkan kompresinya sehingga membutuhkan oktan yang juga lebih tinggi. Tadi ya prinsipnya semakin tinggi kompresi dari mesin, maka kecenderungan dia untuk membakar bahan bakar itu lebih cepat itu terjadi dan sangat tinggi. Nah, maka dibutuhkan RON yang lebih tinggi agar dia tidak terjadi pre-ignition supaya jangan sampai terjadi knocking atau ngelitik tadi. Dan kalau yang ngelitik resikonya banyak ya, dari mulai pistonnya bolong, stang pistonnya bisa bengkok, mesinnya bisa jebol gitu. Nah, jadi kerugiannya juga banyak dan biasanya kerugian ini itu nanti jangka panjang. Yang jangka pendeknya ya berisik aja mobilnya jadi ngelitik dan lain sebagainya begitu. Nah, lalu pertanyaannya begini. Kalau tadi saya mengatakan bahwa RON itu bukan satu-satunya penentu dari kualitas bahan bakar atau
Semakin tinggi RON berarti bahan bakarnya semakin berkualitas, itu juga tidak. Karena ada faktor lain yang menentukan bahwa bahan bakar yang kita gunakan itu benar-benar berkualitas atau tidak. Yang pertama, bahan bakarnya bersih nggak? Jadi jangan sampai gini, RON-nya tinggi, tetapi di dalam bahan bakar itu masih banyak partikel-partikel yang bisa justru merusak mesin gitu. Ya, mungkin yang penyaringannya atau penyulingannya itu belum sempurna dan lain sebagainya. Itu satu. Tapi kan sulit ya, karena kita tidak tahu prosesnya. Kita tidak tahu proses penyaringan pada saat bahan bakar itu diproduksi. Nah, itulah sebabnya kenapa di kendaraan-kendaraan itu dilengkapi dengan fitur saringan bensin. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menyaring partikel-partikel kasar ini supaya jangan sampai masuk ke ruang bakar. Begitu ya. Nah, lalu yang juga penting, yang ini sering kali dilupakan oleh para pemilik kendaraan adalah angka kandungan sulfur yang ada di dalam bensin itu sendiri. Nah, teman-teman, sekarang begini, syarat dari Euro 4 kalau nggak salah ya, tapi Euro 4 atau Euro 5 begitu ya, itu mensyaratkan bahwa kandungan sulfur yang diperbolehkan di dalam bensin itu adalah tidak boleh lebih dari 50 ppm. Nah, sekarang begini, kalau kita melihat dari SPBU yang BUMN ya, ini juga kalau teman-teman Google, datanya ada di situ, jadi saya tidak mengada-ngada gitu ya, jadi bisa dicek di situ. Untuk Pertalite dengan Pertamax itu mencatat angka kandungan sulfur, kalau saya tidak salah itu mendekati 400 ppm. Artinya jauh melampaui angka yang diperbolehkan dalam standar Euro. Nah, apa yang bisa terjadi atau kerugiannya pada saat kita menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur yang tinggi, dalam jangka waktu yang lama, dia akan membentuk kerak di ruang bakar. Sehingga mau tidak mau dalam jangka waktu tertentu, ya harus turun mesin untuk membersihkan lagi. Begitu ya. Nah, tetapi ada bahan bakar lain yang sama-sama BUMN juga, yang angka kandungan sulfurnya itu sudah 50, jadi sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Euro gitu ya. Ya, teman-teman bisa lihat lah ya apa bahan bakarnya gitu ya, karena kan saya tidak di-endorse oleh lembaga itu ya. Jadi saya juga bukan mau mempromosikan, tidak. Dan mungkin juga di swasta juga ada yang seperti itu. Tapi intinya jangan tertipu hanya sekedar dari angka oktannya. Karena begini teman-teman ya, kalau teman-teman mau tahu eh, kendaraan teman-teman itu butuh oktan berapa sih sebetulnya, tinggal lihat di buku manualnya. Atau lihat di di tutup tangki bahan bakar itu biasanya dituliskan di situ gitu. Kendaraan ini menggunakan bensin dengan oktan sekian gitu. Cukup dilihat dari situ. Maka teman-teman tahu bahan bakar apa yang seharusnya atau sebaiknya digunakan untuk kendaraan teman-teman. Begitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan soal tinggi-tinggian oktan dan lain sebagainya, tapi tadi ya, oktan itu bukan satu-satunya yang menandakan bahwa kualitas bahan bakar itu baik. Jadi masih banyak lagi ya yang juga tidak kalah penting, pastikan kandungan sulfurnya itu rendah. Begitu teman-teman. Nah, kalau begitu sekarang, ini kan sempat terjadi kehebohan bahwa masyarakat itu takut, wah kendaraan saya rusak, wah saya ditipu, selama ini ternyata saya pakai bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi bawaan. Ya walaupun sebelum berita itu beredar juga, kalau kita lihat di SPBU banyak mobil-mobil mewah yang tidak sesuai mengisi bahan bakarnya kan gitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan sebetulnya begini teman-teman. Kalau kasus kemarin itu, kalau kasus tanda kutip pengoplosan bahan bakar ini membuat begitu banyak masyarakat khawatir, ada yang marah mungkin ya karena merasa ditipu. Ada juga yang kemudian entah kenapa begitu berita itu mencuat langsung kendaraannya jadi rusak, dilaporkan dan lain sebagainya. Ya mungkin memang sudah residu dari penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai aja gitu ya. Jadi pas berita ini muncul, pas kendaraannya rusak. Dan ada juga yang khawatir kendaraan akan menjadi rusak. Prinsipnya begini, kalau teman-teman merasa teman-teman menjadi korban dalam pengoplosan bahan bakar itu, tapi
kondisi kendaraan teman-teman masih baik-baik saja sekarang, maka yang bisa teman-teman lakukan adalah ganti bahan bakarnya dengan yang teman-teman rasa lebih sesuai, gitu ya. Karena produk dari BUMN itu kan yang bermasalah sebetulnya hanya Pertamax, bukan yang lain gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang lain, yang masih aman begitu, dan ada kok yang, apa namanya, oktannya juga cukup dan kemudian sulfurnya rendah, itu bisa dipilih. Atau juga ke SPBU yang swasta itu juga bisa dipilih. Tapi saya belum belum apa ya, belum, eee, cek datanya, apakah kandungan sulfurnya itu berapa yang di swasta begitu ya. Jadi intinya teman-teman punya pilihan dan ganti dengan yang lebih baik, maka, bahan mesin kendaraan dari teman-teman itu akan baik-baik saja, gitu. Dia akan kembali ke performa normalnya, seperti itu. Nah, yang dikhawatirkan apabila pengoplosan itu menggunakan kualitas bahan bakar yang kotor, maka ini bisa merusak filter dan juga kalau yang sudah menggunakan catalytic converter itu bisa, eee, apa namanya, bisa terjadi penyumbatan di situ, di catalytic converternya gitu. Itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, kembali lagi ya, yang saya pikirkan gini, kalau berita itu kemudian mengkhawatirkan begitu banyak orang, eee, tapi kok kita tidak pernah mengkhawatirkan tentang kesehatan diri kita ya? Jadi kalau kita khawatir karena bahan bakar yang tidak sesuai, kemudian kendaraan kita bisa rusak, maka kenapa kita tidak pernah khawatir dengan bahan bakar yang kita masukkan ke dalam tubuh kita? Kenapa kita tidak pernah khawatir dengan, eee, apa namanya, dengan makanan? Karena prinsipnya sama, pada saat kita memasukkan, tanda kutip ya, "bahan bakar yang tidak sesuai" ke dalam tubuh kita, ya juga akan terjadi kerusakan. Mungkin ada beberapa teman yang mengatakan bahwa, "Oh, saat ini saya juga makan sembarangan baik-baik aja kok," gitu. Eee, Kembali lagi ya bahwa itu kan semua tergantung dari pola hidup. Karena ada yang mengatakan, kuli bangunan juga makan nasi sebakul sehat-sehat aja, badannya bagus-bagus aja. Iya, karena apa? Karena mereka kerja memang menggunakan otot. Jadi yang mereka makan itu akan terbakar habis, begitu. Nah, tetapi untuk kita yang tidak terlalu aktif, ya sebaiknya ya mengurangi gitu kan. Jadi jangan ambil resiko. Dan ketika kita selama ini, memasukkan nutrisi, ya, memasukkan bahan bakar yang tidak sesuai, bahan bakar yang sembarangan ke dalam tubuh kita dan masih baik-baik saja, ya maka perlu bersyukur bahwa kita masih baik-baik saja dan sudah saatnya untuk mengubah. Jadi jangan sampai kita itu baru sadar, kita itu baru mengubah pola asupan makanan kita ketika tubuhnya sudah mulai rusak, begitu. Pun juga dengan kesehatan pikiran sama. Kalau kita tadi khawatir dengan kondisi kerusakan pada, mesin kendaraan kita, kenapa kita tidak pernah khawatir dengan, intake yang kita masukkan atau input yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, gitu. Terus ada yang mengatakan, "Saya juga tiap hari kok nonton gosip, saya tiap hari nonton sinetron dan lain sebagainya, baik-baik aja tuh hidup saya, pikiran saya baik-baik aja." Kembali lagi, mumpung masih baik-baik saja, maka asupan-asupan yang tidak penting seperti itu, asupan-asupan yang bisa merusak pikiran teman-teman seperti itu, ya di-stop dan diganti dengan, asupan-asupan atau input-input yang lebih memberdayakan. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa khawatir dengan kondisi kendaraan kita, saya rasa sudah saatnya kita mulai memberikan perhatian pada kondisi kesehatan fisik dan mental kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kita kali ini dan kita akan jumpa lagi di, video-video yang berikutnya dan tetap semangat teman-teman. Terima kasih.